masih sangat bagus ya. Karena saya yakin maggot ini kedepannya menjadi kebutuhan ternak utama. Dari yang alternatif, kedepannya bisa untuk pakan utama. Dari segi protein, dia masuk. Dari segi manfaat, dia sangat banyak. Bukan untuk saya Guru Setyo Wicahyo, asli dari Sidoarjo. Dulu saya bekerja di pabrik karton. Di pabrik karton kurang lebih hampir 2 tahun. Lah itu bahasanya kalau libur kerja saya sering mancing, terus ya akhirnya bertemu lah dengan maggot ini untuk umpan mancing. Untuk awal mula sebelum saya budidaya maggot itu sendiri itu berawal dari hobi. Waktu itu saya hobi memancing, khususnya pemancingan ikan lele. Nah, untuk umpan, nah ini tiap kali mancing itu selalu boncos, nggak dapat ikan. Terus akhirnya cari sumber referensi umpan yang baik itu apa sih umpan yang baik. Akhirnya ketemulah sama pakai umpan maggot. Nah, berjalannya waktu, teman-teman banyak yang nanya, kamu pakai umpan apa? Umpan apa kok dapat banyak ikan? Nah, akhirnya berkembang, akhirnya untuk budidaya maggot. Untuk awal produksi, awal budidaya masih di skala rumahan. Masih di depan rumah. Untuk produksi, untuk panennya mungkin masih 5 kilo, 10 kilo itu paling banyak. Untuk penjualannya dijual di pemancingan, di wadah, di cup-cup itu. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata maggot ini selain untuk mancing, juga banyak banget fungsi dan manfaatnya. Dari segi produk pun juga bisa dibuat produk maggot kering. Untuk maggot kering awalnya masih sangat manual. Jadi awal untuk pembuatan maggot kering masih di wajan penggorengan menggunakan pasir disangrai. Seiring berjalannya waktu, penjualan banyak yang minta ini untuk penjualan maggot kering meningkat pesat. Akhirnya mulai nyelengi untuk beli mesin microwave, oven. Akhirnya bisa membuat produk yang lebih sempurna menggunakan microwave dan oven. Dulu kan saya kan suka mancing lele. Lah kebetulan teman saya itu juga petani lele. Lah petani lele ini pas waktu ketemu saya bertanya ke teman saya, pakai pakan apa sekarang? Iya, ini aku juga lagi bingung untuk cari pakan. Akhirnya kami juga sharing-sharing, tukar ide, ada pakan alternatif yang cocok. Coba dipakai maggot. Soalnya kan untuk mancing sendiri, umpan maggot ini sangat disukai sama lele. Akhirnya kami untuk menyatukan tekad gimana kalau kita budidaya maggot. Selain untuk pakan alternatif untuk lelenya temenku, juga untuk nantinya bisa kita sinergikan lagi untuk budidaya maggot. Untuk awal mula proses siklus maggot BSF itu dimulai dari telur, yang mana telur ini menetas dalam jangka waktu 3 hari yang kita tempatkan di wadah atau tempat khusus untuk penetasan itu selama 5 hari. Kemudian di hari ke-5 setelah itu diproses untuk pembesaran maggot selama
18 hari. Setelah 18 hari, maggot akan memasuki fase yang kedua, yakni fase prepupa. Setelah masuk ke prepupa, maggot mengalami fase yang selanjutnya, yakni pupa, atau kita biasa sebutnya seperti kepompong. Setelah itu menjadi lalat hingga kawin dan bertelur kembali. Kalau pengalaman aslinya di budidaya hewan-hewan itu sebenarnya sudah ada dari dulu, emang hobi di peternakan. Cuma waktu dulu nggak di maggot, ya suka ternak gitu aja. Jadi untuk ternak maggot sendiri sudah tidak kaget dengan hal-hal untuk istilahnya peternakan. Kalau alasan pertama sebelum ke produksi sekarang yang sudah untuk produksi kami sendiri kan sekarang sudah untuk panennya kan sudah 5 kintal sampai 8 kintal. Kalaupun untuk alasannya waktu itu di skala rumahan. Waktu skala rumahan banyak limbah dapur, biasanya dibuang gitu saja sih sama orang rumah. Lah untuk maggot ini kan menguraikan sampah. Jadi untuk manfaatnya bisa untuk mengurangi sampah, menguraikan untuk sampah. Jadi limbah-limbah yang aslinya nggak terpakai bisa dimanfaatkan sendiri. Ini indukannya pas mau dimasukkan di kandang yang waring, yang ada jaring-jaringnya. Terus OTW jadi lalat yang warna hitam ini. Adalah memang suatu ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang manfaatnya sangat besar sekali, di mana maggot berfungsi untuk mengurai sampah organik hewan pengurai sampah tersebut, sehingga sampah itu tidak menimbulkan suatu penyakit. Cuma karena yang namanya fashion, jadi suka untuk membuka usaha sendiri, kerja sendiri, hasil pun juga untuk diri sendiri. Kalau perbedaan dari segi pakan, terus dari segi bentuk juga sangat berbeda. Kalau lalat yang lain dari bentuknya lebih ke warna beda. Kalau lalat maggot ini kan black soldier fly, warnanya lebih hitam dan mengkilat. Kalau untuk manfaatnya kan juga berbeda dari maggot ini, dari segi pakan juga ke proteinnya. Ada dua metode yang biasa kita pakai, ada metode basah, ada yang metode kering. Perbedaannya pakan yang diberikan. Maggot ini bisa di sistem, bisa itu di lantai, bisa itu proses dengan rak untuk menyikapi suatu lahan yang sempit. Jadi tidak melulu harus lahan yang besar, lahan minimalis pun bisa kita gunakan untuk budidaya. Berawal dari juga skala kecil. Dari di rumah itu dibuat kayak rak-rak bersusun gitu, isinya maggot-maggot kecil di rak-rak bersusun. Terus kandang lalatnya pun juga dibuat seminimalis mungkin, jadi nggak terlalu banyak memakan lahan, nggak terlalu banyak memakan biaya, karena sejatinya maggot ini beda dengan ternak-ternak yang lain. Beda yang di sini yang saya maksud dari segi untuk pengeluaran biayanya. Jadi maggot nggak terlalu membutuhkan biaya yang terlalu banyak ya. Kalau cuaca yang membedakan, ketika cuaca itu dingin, yang otomatis suatu pergerakan maggot ini agak lamban, yang mana untuk proses penyerapan penguraian sampah tersebut, sehingga pakan yang kita gunakan itu metodenya bisa sekali pakan atau bisa berhari kita kasih sedikit demi sedikit, karena adanya kelembapan dari proses cuaca tersebut. Kalau kemarau sendiri karena cuacanya yang
untuk jadi peternak. Kalau awal aku sih pertama 30.000. Jadi beli waktu itu aku inget telurnya beli 10.000 masih online. Akhirnya untuk yang lain mesti beli bak itu cukup 30.000 sampai 50.000. Telur itu hitungan per gram. 1 gram maggot bisa menghasilkan seminimal mungkin 1 kilo maggot, bisa sampai 2 sampai 3 kilo, bisa lebih, tergantung metode dan cara kita budidaya tersebut. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, kita skalakan kebutuhan, bisa kita skemakan. Kalau kebutuhan itu kita per minggu, karena siklus hidupnya maggot ini lebih cepat daripada hewan ternak yang lain, maka kita bisa menyikapi per minggu kita bisa memproses telur, yang mana hasilnya nanti kita juga akan mendapatkan per minggu. Jadi tergantung metode yang kita pakai dan hasilnya nanti bisa kita atur di situ. Di samping itu ada metode yang kedua, yakni metode basah, yang mana manfaatnya itu kita sekali memberi pakan itu kita tinggal nunggu sampai panen. Jadi lebih menghemat waktu, sehingga bagi para pembudidaya ini bisa melakukan aktivitas yang lain. Masalah marketnya lebih kita ke mengedukasi orang-orang dulu, bahwasanya maggot ini fungsinya seperti ini, manfaatnya seperti ini. Akhirnya untuk marketnya bisa sinergikan ke peternak ayam, bahwasanya kalau menggunakan maggot ini proteinnya lebih tinggi, bisa ke peternak lele, bisa ke untuk juga di pemancingan. Bahkan untuk maggot kering ini juga bisa untuk di toko-toko ikan hias. Jadi maggot itu juga bisa dibuat maggot kering, juga pelet ikan. Kebanyakan pelanggan sudah mau mampir ke sini ngambil. Jadi ada istilah, ada kontrak kerja mingguan, kontrak kerja bulanan. Jadi misal mingguan minta disuplai 3 kintal, ataupun 1 bulan minta disuplai 8 kintal. Jadi sudah ada hitam di atas putih, berarti untuk pelanggan kebanyakan ngambilnya langsung di sini untuk partai besarnya. Sedangkan untuk penjualan retail di online, misal di Shopee, entah itu di Facebook, alhamdulillah sudah juga banyak untuk pesanannya dari maggot ini, dari maggot kering, pelet maggot, dan yang lainnya seperti pupuk. Paling jauh pernah kita dapat pelanggan itu rutin, bahkan sampai sekarang per minggu minta 8 kuintal, dan mereka juga mau ke sini ngambil maggot dari kita. 8 kintal itu yang fresh, yang masih hidup. Untuk mereka biasanya untuk diolah lagi, entah itu dibuat tepung, entah itu dibentuk pakannya mereka, ternaknya mereka, sampai ke sini. Orang Klaten. Orang yang belajar, kami juga mengadakan pelatihan budidaya maggot. Biasanya 1 bulan sekali. Di akhir bulan kami mengundang orang-orang yang beneran yang ingin belajar dan tidak dipungut biaya, gratis. Kalau emang beneran niat, langsung kami kasih bonus telur untuk budidaya. Jadi untuk step by stepnya sudah kami terangkan seperti ini. Terus masalah untuk suplai pakan juga bisa kita bantu, telur juga kita bisa bantu, sampai mereka bisa berdiri sendiri. Misal mereka, aku nggak bisa jual mas, kami juga siap untuk menampung. Komunitas ada, di Jawa Timur juga banyak, khususnya di daerah Mojokerto juga banyak komunitas dari Maggoters, jadi sangat banyak untuk komunitas. Untuk gunanya komunitas biasanya selain untuk silaturahmi juga saling bantu, mungkin dari sharing-sharing, masukan. Kadang ada, oh ini aku butuh telur, kekurangan ini maggot. Jadi kita tetap adanya komunitas ini untuk saling bantu. Peluang kedepannya maggot ini masih sangat bagus ya, karena saya yakin maggot ini kedepannya menjadi kebutuhan ternak utama. Dari yang alternatif
kedepannya bisa untuk pakan utama. Dari segi protein dia masuk, dari segi manfaat dia sangat banyak, bukan untuk peternakan saja. Jadi dari segi untuk tanaman bisa juga. Jadi untuk kedepannya masih sangat berpotensi sangat baik. Kalau awal mula yang pertama kan yang pasti harus adanya lahan. Masih tidak ada lahan, bisa dibuat untuk rak-rak atau pakai bak. Jadi untuk bak-baknya bisa dibuat kayak bersusun. Kalaupun sudah ada lahan, bisa untuk pakai batu bata ringan, dibuat kayak sekat-sekat gitu, yang dinamakan peternak kan ya nggak mungkin selalu sukses panen, berhasil panen. Ada kalanya peternak itu juga musuh utamanya hama. Kegagalan dari peternak tetap musuh utamanya hama. Misal kalau kelembapannya sekian, sirkulasi udara sekian, akhirnya misalnya media terlalu kering, bisa juga terkena hama. Itu kalau teknisnya dari segi kegagalan. Kalau kegagalan yang kedua bisa dari niat si peternak itu sendiri. Misal, oh aku kok nggak bisa jual wes, ya akhirnya berhenti di tengah jalan. Padahal kalau niatnya ditingkatkan lebih, karena kalau emang benar-benar ditekuni pasti ada jalan. Harapan ya jelas nanti harapan kami sendiri bagi kalangan peternak ayam ataupun peternak lele dan yang lainnya ataupun dinas-dinas yang terkait itu lebih mungkin lebih mengedukasi buat para peternak maggot sendiri. Karena dari maggot sendiri itu sebenarnya belum banyak yang tahu dari segi manfaat, protein dan sebagainya. Jadi untuk kedepannya mungkin harapan lebih ada perhatian dari dinas-dinas terkait untuk membantu kami. Teknis untuk melegalkan, yang jelas yang paling utama kita menguatkan fondasi terlebih dahulu dari kapasitas panen, dari SDM di dalam perusahaan itu sendiri. Jika kita sudah kompak, terus sudah tertata, baik teknis untuk proses pembuatan produk dan lain-lain, baru kita latihan. Yang pertama kita ambil itu yang kita tekankan ke mental dulu. Bagi orang-orang yang mau belajar, yang pemula itu ke mental dulu. Misalnya kalau dari segi mental pasti kita nggak selalu ngasih mending ternak maggot seperti ini, hasilnya gini, nggak. Kami selalu mengedukasi untuk resiko-resikonya seperti ini. Jadi biar nggak kaget. Soalnya kalau dari maggot ini telat kasih makan, entah itu salah untuk misalnya kalau ternak nggak ada sirkulasinya, pasti maggot itu pasti naik, akhirnya meluber, dan akhirnya pasti orang, kok gini ya ternak maggot amburadul kayak gitu. Maggot ini pengurai sampah, pengurai limbah. Jadi untuk pakan aslinya untuk HPP pakan kita sudah nggak mengeluarkan. Jadi kita tinggal cari pakan di pasar, limbah-limbah yang sudah nggak kayak limbah resto, limbah-limbah pakan itu masih sangat efisien lah. Jadi nggak harus mikir pakannya mahal, pakannya gini. Nggak, maggot kan manfaatnya seperti itu, pengurai limbah, tapi bisa membuat berkah. Dibilang keuntungan bisa dirasakan untuk 3 sampai ke 6 bulan ke depan. Karena yang jelas yang ditekankan kalau sudah panen biasanya langsung dijual, terus nggak bisa muter lagi kan. Jadi selama kurang lebih 3 sampai 6 bulan dia harus bisa mengatur siklus perputaran maggot itu, biar misal panen 10 kilo ya nggak harus dijual semua 10 kilo. Mungkin yang dijual untuk 8 kilo, yang 2 kilo ini dibuat siklus lagi untuk perputaran maggot. Untuk maggot kering ini kita gunakan sebagai pakan alternatif untuk ikan yang di taraf
harga menengah atas seperti ikan koi, cana, dan yang lain-lain. Satu botol ini kita isi 50 gram dengan harga jual 6.000. Pelet ini per kilonya kita bisa jual 80.000. Pabrik pakan sekarang lagi melirik maggot karena yang kita pernah tanyakan juga ada kandungan yang sangat berguna dari maggot tersebut, yaitu asam amino. Jadi itu untuk kekebalan suatu hewan ternak. Yang pertama sebelum ke produk sih, dari kotorannya aja maggot itu bisa dibuat pupuk organik, dan juga ada pupuk cair. Itu dari segi hal-hal yang nggak bisa, maksudnya udah buangan lah. Dari si lalat sendiri, kalau habis menelur kan mati itu. Nah itu juga masih bisa dimanfaatkan, bisa untuk pakan ternak lagi, juga bisa diolah lagi untuk campuran pelet. Sedangkan untuk produk yang lainnya, maggot juga bisa dibuat seperti maggot kering seperti ini, buat pakan-pakan ikan hias seperti koi, ikan-ikan predator lainnya. Kalau bubuk juga itu lebih ke tepung maggot. Tepung maggot biasanya digunakan untuk buraya ikan, anakan ikan yang masih baby. Pelet ikan ini kan juga hasil dari maggot juga, dengan perpaduan bahan-bahan lain seperti tepung dedak, cuma tetap 60% masih dari maggot. Meskipun banyak yang bilang cari pakan limbah itu gampang, tapi ya kadang suatu ketika kita juga susah cari pakannya, akhirnya juga maggotnya juga akhirnya juga berhenti atau off, akhirnya kita nggak bisa produksi. Cuma selain kita harus punya niat, kita harus bener-bener cari itu. Aku pengen sukses di maggot, seperti itu aja sih. Intinya kalau kamu menekuni apapun itu usahanya, pasti hasil. Kami juga punya Instagram, bisa dilihat maggot Majapahit. Dan untuk lokasi kami juga ada di Google Map, ada ditulis saja, diketik maggot BSF Majapahit. Untuk produk yang kami sediakan ada maggot kering, ada pelet maggot, dan juga ada pupuk maggot. Pupuk maggot sendiri juga ada yang kering dan juga ada yang cair. Pesan-pesan terakhir, harus tetap semangat, niat harus tetap dijaga, dan jangan lupa untuk tetap berdoa. Ingin memulai usaha, jangan lupa subscribe di YouTube Potret Juragan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, terima kasih dari saya, dari Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.